Oke, sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya nanti akan segera dilaksanakan yaitu PPG Kemenak 2025, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini salah satu persyaratannya inilah kita harus terdaftar aktif sebagai guru dalam Satminkal dan terdata ya itu dalam sistem pendataan Kementerian Agama. Dan baru-baru ini rilis surat edaran terbaru dari Kementerian Agama. Ya benar, di sini tentunya dari seluruh guru yang nanti akan mengikuti PPG ini pun juga harus mengetahuinya ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya dan apa yang harus kita lakukan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini baru saja terbit yaitu surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Surat edaran tertanggal 10 Januari 2025 ini adalah terkait tentang peralihan aplikasi Simpatika ke EMIS 4.0 ya, GTK Madrasah untuk pendataan dan juga validasi GTK Madrasah. Ya benar, surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala kanwil Kemenak provinsi, yaitu CK Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di seluruh Indonesia. Itu isinya kira-kira adalah seperti ini. Dengan hormat disampaikan sehubungan dengan telah dirilisnya secara resmi ya EMIS 4.0 GTK Madrasah sebagai pengganti Simpatika bersamaan dengan masa pendataan EMIS pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 yang dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 kemarin. Sehubungan dengan hal itu diinformasikan kepada beberapa hal sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu aplikasi EMIS 4.0 itu modul GTK Madrasah dapat diakses melalui laman https://emis.kemenak.go.id, teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk operator EMIS GTK Madrasah pada setiap jenjang agar melakukan proses pendataan dan validasi data GTK Madrasah pada aplikasi EMIS sesuai dengan level kewenangannya. Bagi yang belum memiliki akun EMIS GTK Madrasah, dipersilakan untuk mendaftar dan dilakukan approval secara berjenjang ya pada lingkup EMIS GTK Madrasah. Kemudian data GTK Madrasah tersebut ini diantaranya untuk kepentingan, inilah hal pentingnya ini ya, yaitu nanti untuk EMIS ini data ini nanti untuk kepentingan yang pertama yaitu penerbitan NRG, kemudian generate SKMT, kemudian SKBK, kemudian SKAKPT, kemudian juga untuk perhitungan TPG ya. Dan bagi teman-teman yang belum PPG ya, ini nanti termasuk juga untuk pendaftaran PPG, teman-teman. Nah ini ya tentunya sangat penting sekali ini. Kemudian kepada Kepala Kanwil Kemenak Provinsi ini untuk meneruskan informasi ini ya kepada seluruh kantor Kemenak, kabupaten kota dan lembaga satuan pendidikan madrasah yang ada di wilayahnya. Dan di sini diberikan kontak person bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ya. Nah ini. Nah kalau misalkan kita sesuaikan dengan persiapan untuk PPG 2025 ya, tentunya ini suatu hal yang sangat penting bagi teman-teman guru madrasah untuk menindaklanjutinya ya. Bagi di sini disampaikan bagi yang belum memiliki akun EMIS GTK dipersilakan untuk mendaftar ya, kemudian dilakukan approval secara berjenjang pada lingkup EMIS GTK Madrasah. Nah, sedangkan di sini untuk persiapan pelaksanaan PPG 2025 di sini ada beberapa persyaratan ya yang nanti akan masuk ke kriteria PPG Daljab 2025, yaitu persyaratan peserta ini adalah untuk di Kementerian Agama. Ini yang pertama yaitu terdaftar aktif sebagai guru dalam Satminkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama. Nah ini tuh setelah nanti akan berperan penting pada persyaratan yang pertama ya, yaitu terdaftar aktif sebagai guru dalam Satminkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama. Kemudian selain ini, inilah teman-teman nanti untuk bisa ikut PPG ya, yaitu guru yang diangkat paling lambat itu 30 Juni 2023 dan terdata aktif tahun ajaran 2023-2024 ya. Nah ini. Kemudian memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang sesuai dengan mapel PPG dalam jabatan. Terkait tentang linearitas bidang studi PPG dalam jabatan Kemenak 2025 ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek di kartu video ini. Nah selanjutnya juga persyaratan berikutnya belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan ya. Kalau misalkan kita cek di peraturan yang sekarang masih berlaku, untuk batas usia pensiun guru itu kan 60 tahun ya. Nah ini
Kemudian belum punya sardik, kemudian sehat jasmani dan juga rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah, puskesmas atau mungkin juga pusat layanan kesehatan lainnya. Dan di sini sudah dihitung ya dari Kemenak untuk proyeksi PPG Daljab 2025, bahwasanya di sini nanti dari seluruh guru ini nanti yang akan berangkat total tersertifikasi tahun 2025 itu ada 269.168 ya. Nanti teman-teman pantau untuk pendaftarannya itu kita pantau di bulan Februari teman-teman, dan di sini nanti untuk bulan Maret itu sudah berangkat ya. Jadi 269.168 ini nanti yang akan tersertifikasi atau ikut PPG 2025. Sedangkan sisanya yaitu 356.313 ini nanti diproyeksikan untuk PPG yaitu di tahun 2026 ya. Nah ini selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat untuk di tahun 2025 ini nanti terbagi ke dalam 5 batch ya, yaitu ada batch 1, kemudian ada batch 2, batch 3, batch 4 dan juga batch 5. Untuk batch 1 nanti pelaksananya bulan Maret sampai dengan April ya. Ini nanti yang menjadi peserta itu adalah dari Direktorat PAI ini 23 ribuan, Direktorat GTK Madrasah 30 ribuan, kemudian ada Direktorat Pendidikan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan juga Konghucu ya. Nah ini adalah untuk batch 1. Kemudian batch 2 ini adalah totalnya hampir sama ya. Inilah sama totalnya batch 2, kemudian untuk batch 3, kemudian untuk batch 4, kemudian batch 5. Nah ini totalnya ada 269.168. Dan selanjutnya di sini untuk berikutnya bagi teman-teman yang mungkin belum terpanggil untuk di tahun ini nanti, maka kita diproyeksikan yaitu untuk di tahun 2006 ini nanti pesertanya adalah dari GTK Madrasah ya. Karena memang di sini kalau misalkan kita lihat untuk GTK Madrasah itu jumlahnya itu yang terbanyak ya, yaitu 484 ribuan. Nah ini jadi nanti 334 ribuan ini adalah di 2026. Nah semoga saja entah itu nanti kita berangkat di tahun ini batch 1 sampai dengan 5 ataupun juga di batch di tahun berikutnya, semoga saja ini kita segera bisa tersertifikasi ya. Dan untuk kabar baiknya di sini di bagian paling bawah ini disampaikan bahwasannya untuk ketentuan terkait lulus tes akademik pada tahun 2025 ini adalah ditiadakan ya. Artinya mungkin teman-teman yang pernah ikut seleksi akademik dan juga sudah lulus pretest PPG di tahun sebelumnya, maka untuk pengkategorian peserta yang berangkat PPG tahun ini sepertinya tidak diperlukan lagi yang namanya seleksi akademik atau pretest PPG ya. Jadi seluruhnya kalau misalkan kita ini memenuhi persyaratan ini, nanti insya Allah bisa terpanggil. Termasuk juga hal yang penting itu adalah terkait tentang emis yang tadi sudah kita sajikan ya di surat edarannya di depan. Oke, demikian semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk teman-teman guru madrasah dan juga guru PAI dan juga guru agama lainnya. Semoga tahun ini kita bisa PPG semuanya.